Akhir-akhir ini saya berkegiatan mengajar, lalu bertugas sebagai ketua remaja masjid dan membantu imam saat dia tidak ada. Wow, jadi sambil kuliah itu ya Ustadz? Iya, sambil kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Rizkul. Ngobrol santai yuk. Sebelum kita lanjut podcast di video kali ini, episode pertama adalah episode yang paling utama di channel Sahabat Rizkul. Oleh karena itu jangan lupa teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Pada video kali ini, judul podcast kita yaitu Deadline vs beribadah. Wow. Yang mana Deadline vs beribadah ini ada di samping saya, yaitu Saudara Rehan Zaki Putra, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Wow, luar biasa banget. Yang akan menceritakan kisahnya tentang menyeimbangkan beribadah dan kuliah di bulan Ramadan. Apalagi sudah tinggal beberapa hari lagi ya Ustadz. Iya. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Masya Allah. Makanya kebanyakan anak kuliah kapan ingin tak tips and trick bagaimana sih caranya menjembangkan di bulan Ramadan. Oke, sebelum lanjut di pertanyaan pertama, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa kembali saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, and comment video ini supaya kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Ustadz saat-saat ini apa sih? Akhir-akhir ini saya berkegiatan mengajar, lalu bertugas sebagai ketua remaja masjid dan membantu imam saat dia tidak ada. Wow, jadi sambil kuliah itu ya Ustadz? Iya, sambil kuliah. Oke, Ustadz, adapun pertanyaan dari para netizen Indonesia ya, yang mana bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman menjalani kuliah di bulan Ramadan Ustadz, dan bagaimana caranya supaya bisa menyeimbangkan antara kuliah dan kegiatan aktivitas beribadah di bulan Ramadan ya. Baik, pengalaman saya waktu kuliah di bulan Ramadan itu, saya merasakan sangat lapar karena sebelumnya kan saya tidak pernah mempersiapkan. Nah, di dalam ceramah yang pernah saya dengar bahwa di bulan Rajab itu kita disarankan untuk menanam. Nah, bulan Sya'ban kita disarankan untuk gas terus begitu. Iya, gas terus. Gaspol. Iya, gaspol. Iya. Sehingga di bulan Ramadan kita bisa siap menjalani ibadah-ibadah yang nantinya akan kita laksanakan. Oh gitu ya Ustadz. Jadi seiring kita beribadah Ustadz, karena kan pasti ada suatu kegiatan selama kita kuliah, harus memilih salah satunya Ustadz. Kayak contoh, kayak kita nggak bisa tinggalkan kuliah, dan satu sisi juga kita nggak bisa tinggalkan kegiatan-kegiatan yang beribadah di bulan Ramadan tersebut Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Nah, kalau saya sendiri, cara menyeimbangkannya itu yaitu dengan cara saya kerjakan terlebih dahulu tugas kuliahnya. Nah, kalau bertabrakan dengan ibadah, tentu saja saya prioritaskan ibadah terlebih dahulu. Karena mengapa? Karena bulan Ramadan itu datangnya hanya sekali dalam setahun. Nah, jadi tulus.
itulah kesempatan saya untuk memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Ya gitu ya Seperti Ustadz. itu. Berarti kita harus memaksimalkannya begitu Ustadz. Iya. Kita harus memaksimalkan. Oke Ustadz. Terus, adapun strategi dan tips yang netizen tanyakan. Ya, apa strategi yang Ustadz gunakan untuk mengatur waktu agar bisa menyelesaikan tugas kuliah dan ibadah Ramadan dengan baik Ustadz? Coba jelaskan. Kalau saya sendiri, strategi yang saya lakukan saat di bulan Ramadan itu seperti saya terlebih dahulu mengerjakan tugas kuliah sebelum deadline-nya agar nanti ada batasan-batasan yang membuat diri saya mampu untuk menghadapi tugas-tugas itu sendiri. Nah, walaupun itu bertabrakan, saya rasa tidak masalah karena tugas kuliah juga penting. Nah, kenapa penting? Karena dalam hadis yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Nah, Terus Ustadz, mungkin kebanyakan mahasiswa yang kurang mengerjakan soal tugasnya ya Ustadz yang pada saat bulan puasa. Makanya nih Ustadz, bagaimana sih membagi waktu pada saat di bulan Ramadan dengan tugas kuliah? Kalau Ustadz sendiri, kapan sih harus kerjanya? Waktu kerja tugas kuliah, kapan sih harus kerja untuk beribadah? Karena kan pasti di bulan Ramadan ini kan waktunya akan padat sekali Ustadz. ya padat. Belum lagi untuk berpuasa, belum lagi untuk menahan lapar dan haus, belum lagi ingin ngabuburit, belum lagi untuk baca Qur'annya Ustadz, sholatnya, zikirnya, belum lagi tugas-tugas kuliah gitu Ustadz. Apalagi kan malamnya kan biasa sudah isya itu ada tarawih. Dan di Betul. masing-masing masjid itu terkadang ada 20, ada 30, ada 20 rakaat, ada 8 rakaat dan lain-lain sebagainya Ustaz. Terkadang ada yang satu juz satu malam. Wow, itu sangat luar biasa Ustaz. Masya Allah. Ustadz Rehan tersendiri ini bagaimana cara membagi waktunya, kapan sih kerja tugas kuliah dan kapan kita harus beribadah gitu Ustaz. Coba. Kalau saya sendiri di bulan Ramadan itu, saya sebisa mungkin menyempatkan kerja tugas pada waktu subuh hari. Kenapa subuh hari? Karena di waktu tersebut otak masih merasa tidak terbebani karena baru bangun tidur. Maka tidak banyak pikiran yang membuat kita lebih bisa lagi untuk mengerjakan tugas itu. Nah, untuk ibadah-ibadah selanjutnya, nah saya sesuaikan. Saya baca dulu Al-Quran 5 halaman, atau bisa juga beberapa saja. Nah, yang penting kita membaca Al-Quran itu, walau sedikit. Walau sedikit ya Ustaz. Iya, karena dalam satu huruf itu di setiap bacaan Quran mengandung 10 pahala. Satu huruf ya Ustaz. Iya, satu huruf saja. Nah, mau itu kita baca yang dihafal, seperti surah An-Nas, itu sudah banyak pahalanya. Nah, lebih baik juga kita membaca Quran itu sedikit-sedikit tapi berkelanjutan. Nah, karena Allah menyukai sesuatu yang sedikit-sedikit tetapi berkelanjutan. Nah, jadi itu tips-tips dari saya bagaimana cara saya untuk mengerjakan tugas kuliah, yaitu pada waktu subuh hari. Subuh hari ya Ustaz. Iya. Ya betul. Waktu subuh hari berarti setelah sahur Ustaz ya. Berarti terkadang ada orang tidur Ustaz setelah sholat subuh kan tidur. Iya. Karena kan habis sahurnya bangun jam 2 ya Ustaz, jam setengah 3. Belum lagi ada yang sholat tahajud kayaknya Ustaz, belum dan lain sebagainya gitu ya Ustaz. Terus Ustaz, ada juga pertanyaan dari netizen. Apakah ada aplikasi atau metode tertentu yang membantu Ustaz dalam manajemen waktu dan tugas? Kalau aplikasi saya rasa tidak ada ya, karena saya dalam manajemen itu melakukannya secara manual, yaitu saya menyesuaikan dengan kemampuannya diri saya.
apakah itu bisa memberatkan atau tidak. Kalau memberatkan, saya skip saja. Kalau meringankan, ya baru saya terapkan. Begitu. Gitu ya Ustadz. Tapi begini Ustadz, apakah pernah Ustadz Rehan Zaki ini merasa bersalah karena pernah meninggalkan suatu ibadah karena tugas kuliah Ustadz? Wow, menarik nih Ustadz. Kalau merasa bersalah sih pernah. Namanya kan juga manusia. Setiap manusia itu kan punya hati. Jadi bagaimana cara saya mengatasi kebersalahan itu, rasa bersalah itu, yaitu dengan cara saya tidak mengulanginya lagi. Sebisa mungkin saya kerjakan seluruh tugas subuh hari agar semuanya itu bisa terkontrol, tidak kacau dan efektif. Nah, seperti itu. Gitu ya Ustadz. Ah, terus Ustadz, yang menjadi pertanyaan netizen selanjutnya Ustadz, itu apa pelajaran berharga yang Ustadz dapatkan dari pengalaman menyeimbangkan kuliah dan ibadah di bulan Ramadan? Saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga karena bagaimanapun juga kita harus menyeimbangkan antara perkuliahan dengan Ramadan. Karena mengapa? Karena di dunia juga kita ini hidup harus juga seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi sebisa mungkin saya memaksimalkan untuk mengerjakan tugas kuliah di tengah-tengah padatnya ibadah di bulan Ramadan. Gitu ya Ustadz. Terus apakah ada perubahan pola pikir Ustadz selama Ustadz menyimbangkan antara ibadah dan kuliah di bulan Ramadan? Tentu saja ada perubahan. Tentu saja Ustadz. Iya, tentu saja. Nah, tapi izin Ustadz, saya menjadi penasaran selalu dengan karakter Ustadz. Ustadz sekarang ini sudah semester berapa Ustadz? Saya alhamdulillah sudah semester 6. Oh, terus Ustadz kuliah di jurusan apa Ustadz? Saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Iya. Wow, berarti Ustadz jago nih bahasa Arab teman-teman. Masya Allah. Berarti Ustadz ini jago dari bahasa, berarti bisa bicara dengan orang Arab ya Ustadz? Kalau bicara sih saya kurang karena dalam pendidikan bahasa Arab itu lebih menekankan Iya. kita untuk mempelajari kaidah-kaidahnya seperti nahwu, sorof. Nah, kenapa saya tidak bisa berbicara bahasa Arab? Karena di situ tidak ada kurang lingkungannya. Nah, teman-teman saya bahasa Arabnya juga kurang. Nah, jadi saya kurang terbiasa gitu, tidak ada input bahasa yang masuk dalam pikiran saya. Gitu ya Ustadz. Berarti pernah nggak Ustadz, karena kan ini Ustadz kan dari pendidikan bahasa Arab, Universitas Negeri Makassar, yang mana salah satu universitas negeri terbesar di Makassar Ustadz. Pendidikan bahasa Arab ini pastikan orang wow, kalau sudah tahu, wow jago nih pasti bahasa Arab. Pernah nggak dites bahasa Arab dengan orang lain Ustadz? Dengan orang-orang terdekat Ustadz? Kalau dites pernah. Angkatan 2024 saya pernah dites. Terus di keluarga juga saya pernah dites. Lalu di lingkungan sekolah SMK dulu juga saya pernah dites. Nah, bagaimana saya mengatasinya? Saya mengemukakan saja apa yang saya dapatkan dari universitas saya, dari kampus saya. Semaksimal mungkin kosakata yang saya dapatkan dari sana. Wow, amazing Ustaz, sangat luar biasa, sangat memberikan kita motivasi ya. Terus Ustaz, apa Ustaz bisa berada di Universitas Negeri Makassar, itu pun pendidikan bahasa Arab, terus kan banyak universitas-universitas lain, apa sih keunggulan Universitas Negeri Makassar Ustaz? Saya sebenarnya waktu SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, waktu itu saya tidak lolos masuk di Universitas Hasanuddin, yang dimana saya mengambil
Pilihan pertamanya itu sastra Arab Asia Barat. Nah, terus yang kedua, saya tidak menyerah karena bagaimanapun juga saya harus melanjutkan pendidikan untuk mencapai mimpi saya, yaitu sebagai guru. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Nah, selanjutnya saya mendaftar kembali ke Universitas Negeri Makassar. Ya, saya juga memasukkannya dalam pilihan pertama. Pilihan kedua saya Unhas yang tadi sastra Arab. Karena mengapa? Karena saya ingin memperbesar peluang untuk masuk ke perguruan tinggi yang ada saat itu. Nah, lalu kenapa saya memilih Universitas Negeri Makassar? Karena saya ada firasat yang mengatakan bahwa universitas ini memiliki lingkungan yang baik untuk saya ke depannya. Ya, seperti itu. Ya, terus Ustadz, bagaimana sih tanggapan keluarga Ustadz setelah mengetahui bahwasanya Anda lolos di Universitas Negeri Makassar dengan jurusan pendidikan bahasa Arab, Ustadz? Dan mungkin kayaknya Ustadz ada ahli kayaknya ya, sudah ada dasar berbahasa Arab pada saat di SMA dan lain sebagainya. Pernah nggak keluarga menuntut Ustadz untuk berada di jurusan lain selain pendidikan bahasa Arab? Kalau keluarga sih support-support aja. Sempat pernah mereka berpikiran bahwa jurusan yang sambil itu adalah jurusan yang salah. Karena sebelumnya saya kan SMK di jurusan TKJ. Nah, Teknik Komputer dan Jaringan. Yang mana jurusan pendidikan bahasa Arab itu tidak masuk sama sekali dengan TKJ itu. Jadi saya kembali menjelaskan bahwa saya pilih pendidikan bahasa Arab ini untuk menggapai mimpi saya dan sekaligus beramal. Karena guru itu merupakan profesi termulia menurut saya. Wow. Terus Ustadz, jadi pertanyaan bagi kami ini Ustadz. Salah satunya pasti para netizen yang bergebu-gebu gini Ustadz. Karena Ustadz ini pasti banyak tipsnya. Pada saat saya posting di Instagram Ustadz, foto Ustadz, wow, sudah banyak yang komen. Masya Allah. Wah, Masya Allah, Kak Raihan dan lain sebagainya. Gitu. Selama Ustadz kuliah di Universitas Negeri Makassar, berikan 2 kata untuk Universitas Negeri Makassar jurusan pendidikan bahasa Arab, Ustadz. Baik. Baik Sekali. Baik sekali. Wow. Nah, jadi Universitas Negeri Makassar itu baik sekali. Makanya teman-teman, ya, coba Ustadz ajak teman-teman supaya kuliah di Universitas Negeri Makassar jurusan pendidikan bahasa Arab. Coba Ustadz. Baik. Kepada teman-teman yang masih sekolah untuk mendaftar di Universitas Negeri Makassar. Karena di Universitas Negeri Makassar kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman tentunya yang bisa membuat diri kita menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi, jangan lupa pilihlah Universitas Negeri Makassar. Sebagai kesimpulan Ustadz, coba Ustadz kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini, yaitu deadline vs beribadah. Coba Ustadz simpulkan, ajak teman-teman yang nonton ini, siapa tahu ada teman-teman yang lagi kuliah Ustadz, yang pusing gitu, harus milih yang mana, apakah harus milih kuliah atau beribadah gitu Ustadz. Coba simpulkan Ustadz, supaya anak-anak bisa lebih semangat lagi dan penonton sahabat Respol bisa lebih semangat lagi Ustadz. Coba. Siap. Jadi teman-teman, ketika kita dihadapkan dengan pilihan antara deadline dan ibadah, maka
kita sebagai manusia yang bertanggung jawab pasti memilih ibadah. Akan tetapi kita juga perlu atau kita juga memiliki tanggung jawab yang lain, yaitu menuntut ilmu. Jadi sebisa mungkin teman-teman sesuaikan dengan kemampuan teman. Jangan memaksakan apa yang teman-teman tidak bisa lakukan, karena itu sama saja menyiksa diri teman-teman. Nah, saran saya, mungkin teman-teman bisa memulainya dengan hal-hal yang kecil, seperti mengerjakan tugas lebih awal dan mengerjakan juga ibadah secara teratur demi menunjang aktivitas teman-teman yang lebih baik dan lebih efektif. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kepada para penonton. Oke, teman-teman semuanya, itulah tadi podcast kita pada malam hari ini. Sangat menarik ya pembahasan di video kali ini, deadline vs bekal, yang mana pemateri kita yaitu Raihan Zaki Putra. Kami ucapkan banyak terima kasih ya Ustadz telah Sama-sama. datang di podcast kami. Siap. Nah, kami banyak sekali berterima kasih. Terlebih lagi kepada para sahabat-sahabat Rismul yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video-video kami supaya banyak ditonton, dan tungguin episode selanjutnya. Insya Allah episode selanjutnya akan lebih menarik ya. Wow, penasaran ya? Siapa pematerinya? Nanti ya, tunggu. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.